Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduha an-niyah. Wa faraiduhu utawi pira-pira kafardunane tayamum utawa rukune tayamum arba'atu asya'a iku papat pira-pira suwiji-wiji. Ahaduha utai salah suwijine arba' an-niyatu iku niat. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku kasebut ing dalam sebagiane naskah matan arba'u khisalin utawi dawuh arba'u khisalin papat pira-pira tingkah. Rupane niatul fardhi niat fardu. Fa inna wa mongko lamun niat sapa al mutayammim wong kang tayamum al fardhu ing kefardunan. Wa naflalan kesunahan istabaha mongko amre kewenangan sapa mutayammim huma ing karone fardhu wan nafal. Awil fardhu utawa fardhu faqad mongko bloko istabaha mongko amre kewenangan sapa mutayammim ma'ahu ing dalem sumertane fardhu an-nafla ing sunah wa salatal janazati lan salat janazah aidan halih awin nafla utaniyat ing sunah faqad mongko bloko lam yustabah mongko ora den wenangake ma'ahu ing dalem sumertane nafal fardhu apa kefardunan wa kadalan iku ya mengkono kang tinutur utawa lam yustabah lah ma'ahul farad launa wala muniyat sapa wong as-salata ing salat wa yajibulan wajib apa karno niyati tayammum barengake niat tayammum bina kali turabi kelawan mindah labulil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro wastidamatu hadhihi niyati lan langgengake iki-ikilah niat ila mashi syai'in maring ngusap suwiji-wiji minal wajhi saking wajah walau ahdasa lan lamun to hadas sapa wong ba'da nakli turabi ing dalem sabadane mindah lebu lam yamsah mongko ora kena ngusap sapa wong bidzalika turabi kelawan mengkono lebu bal yankilu balik mindah sapa wong ghairahu ing liyane turab. Wasani utai kang nomor loro wasali sulan kang nomor telu maskul wajhi ku ngesap wajah wa maskul yadin lan ngusap tangan loro mal mirfaqaini ing dalam sumertane sikut loro. Wa fi ba'di nusakhil matan iku kasebut ing dalam sebagiane naskah matan ilal mirfaqaini utawi dawuh ilal mirfaqain bukan ma'al mirfaqain tapi ilal mirfaqain. Wa yakunu lan ana apa masuhuma ngusap karone mirfaqa apa ngusap karone wajah wal yadain bidor bataini kelawan rong pukulan walau wada'lan lamun tanyalake sapa wong yadaw ing tangane wong ala turabin ing atase lebuna imin kang lembut kang alus fa'allaka nuli nempel biha kelawan ya turabun apa turab lebu min ghairi darbin saking tanpa mukul kafa mongko nyukupi apa tayamum utawa apa turab warabi utai kang nomor papat at-tartibu iku tertib wajibu mongko wajib apa taktimu maskil wajin dinginake ngusap wajah ala maskil yadaini ngatasé ngusap tangan loro sawaun padha uga tayamum sapa wong an hadasin saking hadas aswara kang cilik au akbara utawa gedhe walau tarakalan namun to ninggal sapa tertiba ing tertib lam yasiha mongko rasa apa tayamum. Wa ma'khudhu turabilan anapun utai ngalap lebulil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro iku fala yustaratu mangkoraten syaratake fihi ing dalam akhdhu tartibun apa tartib falau daraba mongko lamun mukul sapa wong biyadi kelawan tangane wong dafatan kelawan saambalan ala turabin ing atase lebu wa masahalan ngusap sapa wong biyaminihi kelawan tangan-tangane wong wajahahu ing wajah wong wa biyasarihi lan tangan kiwane wong yaminahu ing tangan-tangane wong jaza mongko menang apa masa wa sunahu.
sekarang membahas tentang fardu-fardunya tayamum atau rukun-rukunnya tayamum yang banyaknya ada 4. Yang pertama adalah niat. Perlu diketahui bahwa niat dalam tayamum ini dimulai pertama kali kita memukulkan tangan di dalam debu. Mulai ini kita sudah niat. Sampai kita niatnya dilanggengkan, diteruskan sampai mengusap muka wajah. Itu niat dalam tayamum. Kemudian niatnya ada beberapa macam cara. Kalau pertama niat untuk menghilangkan kefarduan dan sunnah, untuk diperbolehkan sesuatu yang fardu dan sunnah, maka dia boleh fardu dan sunnah. Misalnya, nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah wa sunnatiha gitu ya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan menjalankan sholat fardu dan sunnah, maka dia boleh sholat fardu satu sama sunnah-sunnah yang lain. Dalam hal tayamum ini sholat jenazah dikategorikan sunnah, sehingga seandainya dia sholat fardu zuhur, habis itu sholat jenazah dengan tayamum satu, boleh-boleh saja. Dengan sholat sunnah 1000 rakaat sekalipun boleh-boleh saja. Dalam hal ini sholat jenazah dikategorikan sunnah, tapi nanti niatnya tetap fardu. Usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin. Kan begitu ya, tetapi dalam kategori sunnah. Boleh digandeng dengan sholat fardu. Atau niatnya fardu saja. Nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah. Ada fardhi shalah. Ini maka dia boleh sholat fardu sama boleh sholat sunnah-sunnah yang lain. Tapi kalau niatnya sholat sunnah, maka yang boleh hanya sunnah. Nawaitu tayammum listibahati sunnati shalah. Misalnya ya. Atau sholah tok. Nawaitu tayammum listibahati shalah. Maka dia hanya boleh sholat sunnah. Yang fardu tidak boleh. Tapi ini khilaf. Ada kilnya. Kalau dia nawaitu tayammum listibahati shalah, maka boleh fardu, boleh sunnah. Tapi kil yang utama adalah harus ada kata fardhi shalah. Di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama niat ya. Mulainya dari memukulkan tangan di dalam debu, terus nanti sampai dilanggengkan ketika dia mengusap muka atau wajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Yang nomor 3 sama 23, nomor 4 adalah tertib. Cara yang paling sempurna begini ya. Ini plus sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya ini tayamum plus sunnah-sunnahnya. Dalam pukulan yang pertama kita baca bismillah dulu ya. Kita sunnah punya cincin dicopot. Nah ya. Setelah itu sudah niat nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah tok cukup. Ya. Habis itu kita tiup biar yang ini besar-besar dari pasir-pasirnya yang bisa bikin goresan-goresan di muka ditiup. Niatnya masih sama, di sini juga masih niat. Nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah. Sunnahnya dari atas muka langsung ke bawah cukup. Ya, itu dikebarkan gini ya, dikibarkan. Ya, habis itu pukulan yang kedua. Ya, kalau punya cincin yang kedua ini wajib dicopot karena ini nanti untuk mengusapkan ditiup lagi. Dari tangan kanan dulu pakai garis ini. Ya, ini. Sampai di sini ditekan sedikit biar pinggir-pinggirnya kena. Di sini. Ya, habis itu dibalik. Di sini kan nanti kena semua rata sudah. Sampai sini jangan ke sini, tapi ke sini. Karena yang sini buat musab yang sini. Kalau babas ke sini, mustakmal ini. Ke sini. Nah, sampai sini juga sama, ke atasnya ini. Nah, pas. Sampai sini di letter U kan. Nah, sini. Nah, terus balik sini. Nah, ini dipakai ini. Kena nanti yang pinggir-pinggir dengan jempol sama ini. Sampai sini ke sini. Terus ini ke sini. Kita speak. Kelas. Selesai. Untuk tayamum mandi, tayamum sholat sama aja kayak gini. Tayamum mandi enak ya, enggak dingin. Nah, enak gitu. Tayamum mandi. Cuman ya syarat-syaratnya kemarin ya, di situ harus dijalankan. Habis itu buat orang yang sakit boleh, kalau enggak sakit harus syaratnya enggak ada air di tempat yang biasa enggak ada air gitu. Alas ya, itu sudah tertib sudah selesai. Wa sunanuhu.
Utai pira-pira kesunane tayamum ay atayamum tegese tayamum salah satu asya iku telu pira-pira suci-wici. Wa fi batinu sakhil matilan iku kesebut ing dalam sebagian naskah matan tek matan yang lain. Talatu khisalin utawi telu pira-pira tingkah dawuh gitu ya. Rupanya tasmiyatu maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan disake kang tengen minal yadaini saking tangan loro. Alal yusra ngalahke ngerekake ngatasé kang kiwa minhuma saking yaden. Wa taqdimu alal wajhi lan dhisikake dhuwure wajah ala asfalihi ngatasé ngisore wajah. Wal muwalatu lan nuli-nuli wa sabaqa lan wis dhisik apa maknaha maknane muwala fil wudu'i ing dalem wudu wa baqiya lan tetep li tayamumi kedue tayamum sunanun apa pira-pira kesunan ukhra kang ngene madkuratun kang den tutur fil mutawwalati ing dalem kitab kang den beber keterangane minha iku setengah saking sunanasul mutayammim utai nyopote wong kang tayamum khatimah wing ali-aline mutayammim fi darbati ing dalem pukulan al-ula kang pertama amma saniyatu ana puntai pukulan kang nomor loro wajibu mongko iku wajib apa nasul khatimi nyopot ali-ali fiha ing dalem saniyah dalam ya walladzi utai perkara yubtilu kang batalake apa ladzi tayamum ing tayamum salah satu asya iku telu pira-pira suci-suci ahadu utai salah suwijine salah kullu ma iku sekabehane perkara abtola kang batalake apa ma al wudu ing wudu. Wasabaq lalu disi apa bayanuhu baya penjelasan ma fi asbabil hadasi ing dalam biro-biro sebab hadas. Pamata kana mongko semangsane ana sapa wong mutayammiman iku wong kang tayamum semadasanul hadas sapa wong batula mongko batal apa tayamumuhu tayamume wong. Watani utai kang nomor loro ru'yatul ma iku ningali banyu. Wa fi batinu saklan iku kesing dalam kasebut ing dalam sebagian matan wujudul ma'i taidau anane banyu fi ghairi waqti sholati ing dalam saliyane waktu salat paman monggo te sapa iku tayammum lamun tayammum sapa man ibadil ma'i krana kesepen banyu kemara anuli ningali sapa man almaa ing banyu au tawahama utonyono sapa man hu ing ma qabla dukhulihi ing dalam saturunge mlebune man bisolati ing dalam salat batola mongko batal tayamumuhu apa tayamume man fa in ra'a mongko lamun ningali sapa man hu ing ma bada dukulihi ing dalam sabatane mlebune man fiha ing dalam salat wa kanat lan ono apa salatu salat mimaiku setengah saking salat la yasbutu kang ora gugur apa fardhu ka fardhonane salat bitayamumi kelawan tayamum ka salati mukimin kaya salate wong kang mukim batalat mongko batal apa salat fil hali ing dalam saknalika au mimma uta setengah saking salat yaskutu kang gugur apa fardune salat bitayamumi kelawan tayamum ka salati musafirin ka salate wong kang nalungan fala tabdulu mongko ora batal apa salat fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat ana flan utawa sunnah wa hiya utawi wa ing kanat lan wa ing kana lamun ana sapa wong tayammum wa ing kana lamun to ana sapa wong tayammum wa ing kana lan senajan ana apa tayammum saksi tayammum wa an lima radin iku krana lara wa nahwilan sepadane marot Kemaro anuli ningali sapa wong alma ing banyu fala asara mongko ora ana jenis silabet iku maujud ru'yatihi maring ningaline mutayammim bal taya utoli ru'yati maring ningali ma bal tayammumuhu bal utai tayammume wong bakin iku tetep halihi kelawan tingkae tayammum utawa tingkae mutayammim wasalisu kang nomor 3 aridatu iku murtad wahia utairi taqatul islam iku mengkot islam wa idam tanaa mongkolang wa idam tuni alan eng wa idam tanaa wa idam tuni an eng dalam nalikane den cegah syar'an ing dalam cara syara istimalul ma'ya penggunake banyu fi udwin ing dalam anggota Bailam yakun mongkolamun ora ana alaihi ku tetep ing atase wong satirun apa aling-aling wajib mongko wajib alaihi ing atase wong atayamum apa tayamum bahwa sulu sahih hilan baso kang sehat
Wala tartiba lan ora ana jenis tartib iku mungtu bainahuma ing dalam antarane karone lil junubi kedhe kang junub. Amal muhtisana pun te wong kang hadas. Fa inna ma yatayammam mongko temen setune tayamum sapa muhtis. Waktu tukuli ghuslil udwi ing dalam waktu mlebune basuh anggota. Al alini kang cacat. Lain kana mengko lamun ono alal uti ku tetep ing atase anggota sadirun apa tutup aling-aling fa hukmuhu mengko ta hukume satir mazkurun iku ten tutup fi qaulil musannifi ing dalam pangandikane musannif rupane wa sahibul jabairi. Alas. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum yang kemarin ya. Mulai dari keluarnya perkara dari 2 jalan kecuali mani, bersentuhan laki perempuan, hilangnya akal, menyentuh kemaluan depan maupun belakang dengan batinil kafain. Di situ ya, itu semuanya juga membatalkan tayamum. Sehingga kalau ada orang tayamum, tengah-tengah tayamum, selesai tayamum dia hadas, maka sebagaimana wudu, tayamumnya juga batal juga. Kemudian yang kedua melihat air. Jikalau dia tayamumnya karena tidak ada air. Nah, kalau tayamumnya karena sakit, ada air memang sakit, ya tidak masalah. Karena memang dia tidak bisa menggunakan air. Jadi tayamumnya tidak batal. Ini tayamumnya tidak karena tidak ada air. Habis itu dia melihat air. Walaupun airnya tidak cukup untuk wudhu. Contoh dia sholat dengan tayamum. Kemudian setelah tayamum, gerimis. Setelah tayamum, gerimis. Melihat air. Gerimis. Ada air. Itu sudah batal tayamumnya. Asal dia belum sholat. Tapi kalau sudah sholat, sudah tengah-tengah sholat dengan tayamum gerimis. Padahal tidak mungkin cukup untuk wudhu. Ya kan? Nah, kalau terjadi seperti itu sholatnya batal atau tidak dilihat jenis sholatnya. Kalau dia melakukan sholat di tempat yang mana sholatnya sah dengan tayamum tanpa mengulang, yaitu di tempat yang memang dia musafir dan secara umum tempat tersebut memang tidak ada air, maka sholatnya teruskan sah. Walaupun ada air hujannya deras sekali sah sholatnya. Tapi lebih afdol kalau dia gantikan alihkan dari sholat fardu ke sholat sunnah. Kemudian dia wudhu sholat dengan air. Itu sunnah di situ. Tapi kalau sholatnya di tempat yang memang tidak sah untuk tayamum. Dalam artian setelah dia tak sholat dengan tayamum. Nanti sholatnya wajib diulang ketika dia sudah dapat air. Seperti orang yang tayamum di rumah. Misal kenapa? Karena di situ daerah tersebut ada air, hanya saja harus ngangsu. Pas saatnya dia ini mau ngangsu, ini antri banyak, tidak dapat air. Dia keteledoran, mesti ngambil malam bisa. Dia harus persediaan air bisa. Cuman waktu dia lagi teledor sehingga dia harus tayamum untuk dihormatil waktu. Nanti kalau sudah selesai sholat, kemudian dia ambil air, nanti diulang lagi sholatnya. Nah, ketika dia sholat dengan tayamum tadi, tahu-tahu hujan deras, ya sudah wis. Atau sudah rintik-rintik, sudah. Sholatnya batal seketika. Gitu ya. Itu tadi masalah yang kedua ya. Nah, yang ketiga murtad. Karena murtad tayamum ini adalah sesuci yang darurat. Kalau kita wudhu, setelah wudhu, naudzubillah murtad. Ada orang wudhu, setelah wudhu murtad. Maka wudhunya tidak batal. Setelah dia masuk Islam, boleh langsung sholat dengan wudhu yang tadi. Asal setelah wudhu sampai murtad, belum pernah melakukan yang membatalkan wudhu. Hanya saja sunnah, disunahkan untuk tajdidul wudhu. Gitu aja. Tapi kalau tayamum langsung batal. Ya. Nah sekarang, kalau ada orang punya anggota yang tidak bisa kena air. Misalnya, bila ya ada orang tangannya luka di sini. Tidak boleh kena air. Bahaya nanti kayak kena air. Atau kakinya luka. Tidak boleh kena air. Maka ketika wudhu, itu cara yang paling bagus kita wudhu semua. Misalnya sekarang lukanya di tangan ya. Di tangan kita wudhu. Nawaitul wudhu li rabbil hadasil asghar.
Lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Wudu selesai ya, biur-biur tangan. Sampai sini yang sehat-sehat dibasuh. Yang bagian luka, dipisahkan. Dah, setelah ini tayamum. Nah, itu tayamum istibahati fardhi sholat. Tayamum ini untuk gantinya luka tadi. Paham ya? Asal tidak ada perbannya loh ya. Nah, dah. Kok lukanya 2 ya, tayamumnya 2 kali, itu yang utama. Setelah itu dia teruskan sebagian kepala, telinga, kaki ada luka lagi. Yang sehat dibasuh, kemudian yang sakit tadi cukup diusap dengan air drop. Ini tok. Habis itu tayamum lagi. Nah, itu tayamum istibahati fardhi sholat badalan anil udwi al-alili. Jadi sebagai gantinya dari anggota yang sakit tadi. Dah begitu. Ini kalau wudu. Kalau mandi bebas. Mau tayamum dulu, mandi dulu terserah. Tapi yang paling afdol menurut kaul yang asoh tayamum dulu. Kenapa? Kalau habis mandi tayamum macam-macam kotor lagi kan. Nah, kalau mandi, tapi kalau tayamum harus sampai gilirannya. Baru dia tayamum. Kan begitu kan? Ya. Misalnya dia punya luka di kaki, ya sudah. Dia tidak kena air, dia bungkus plastik dulu, dia mandi. Tayamum dulu ya, tayamum dulu. Nah, itu tayamum istibahati fardhi sholat. Selesai tayamum, kemudian kaki yang luka tadi dibungkus, ya, terus dia mandi, sampai bersih. Nanti selesai dibuka, anggota yang sakit tadi diusap aja dengan air. Jangan sampai airnya meresap ke luka, cukup sakit syarat aja. Itu cukup. Nah, itu kalau lukanya tanpa perban. Lah kalau dengan perban bagaimana? Ada caranya di sini, ada hukumnya. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni perban ya lafaz jabair jam'u jabiratin iku jamae lafaz jabira bi fathil jim kelawan den waca fathah jim. Wa ya utai jabair aksabun iku pira-pira kayu wa au qasbun utawa pring tadi ya. Qasbun tu pring, au qasbun utawa pring tusawa kang den papai apa aksab au qasab wa tusadda lan den taleni apa jabair mau ala maudhi'il kasri ing atase panggonan pecah liyal tahima supaya dempet apa kasar. Yamsahu iku ngusap sapa alaiha ing atase jabair bil ma'i kelawan banyu illam yumkin lamun ora mungkin hu ing wong apa nasuha nyopo jabair. Ikhafi dararin krana wedi bahaya mimanya tane saking perkara sabako kang wis disis apa ma kaya tayamum lan tayamum sapa sahibul jabairi wong kang duweni perban biwaji ing dalam wajah sahib wa yadihi lan tangan lorone sahibul jabair kama kaya perkara sabako kang wis apa ma ayu salilan salat sapa sahibul jabair mulai ada dalam nara ana jenis yang baleni ku maujud alai ngatasi sahib ingkang lamun ana sapa sahib waktu aiku nyelake sapa sahib ha ing jabair al jabairi tegese perban ala tuhrin ing ngatasi suci wa kanat lan ana apa jabair fi ghairi aldai tayamumi iku ing dalam saliyane anggota tayamun wa ilalan lamun ora ada mongko baleni sapa wong ilane itu balik adalah satu ya menyelatakan dalam keadaan suci. Yang kedua dalam keadaan tidak di anggota tayamum, berarti di anggota tayamum atau dalam keadaan tidak suci. Ada mongko baleni sapa wong. Wa hal daute iki maiku pendapat kula kang ngendika ing Mas sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhah yang dalam kitab Raudhah. Lakinnahu tetapi ini An-Nawawi ku kala ngendika sinten An-Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' inna itlaqul jumhur teman satu mutlaqnya jumhur ulama yaktadi ikunan terapi apa itlaqul jumhur ada malfaq ing ora anane perpisahan perbedaan ai bainal a'dha'i tayammum tegese ing dalam antarane pira-pira anggota tayammum wa ghairi halam niyane a'dha'u tayammum. Faistaratu lan den syaratake fil jabirati ing dalam berban apa la takhudha yen ora ngalap apa jabirah minas sahihi saking anggota kang waras kang sehat ilama kejaba perkara labuta kang wajib apa mamin saking as-sahih lan istimsaki krana arae ngeker tegese arae nempelake wal lusuku utawi sama perban ya perkara sing nempel wal asobatu lan taline berawa wal lusuki lan nempel wal asobatu dai perban wal marham lan taline perban
wa nahwiha wa nahwalan sepadane merham alal jurhi ing atase tatu kal jabirati iku kaya jabira perban kaya tayamum mulan tayamum sapa wong likuli fardhatin kedue saben-saben keperluan wa mangturatin lan kang tinandani bala yajma'u mong ora kena ngumpulake sapa wong bena salatai fardhin ing dalem antarane salat loro fardhu tayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji wala bena tawafaini lan ora ing dalem antarane tawaf loro. Wala baina sholatin lan ora ing dalam antarane salat wa tawafin lan tawaf wala baina jum'atin lan ora ing dalam antarane jumat wa khutbatai halan khutbah lorone jumat walil mar'ati lan iku wenang kedue wong wadon ida tayammamat ing dalam nalikane tayamum sapa mar'ah litamkinil halili karana ngangake bojone antaf aleng ento agawe sapa mar'ahu ing tamkinul halil miraron ing bola wali watajma'ulan ngumpulake sapa mar'ah baina wa ing dalem antarane tamkinul halil wa baina sholati lan ing dalem antarane salat bidzalika tayammumi kelawan mengkono tayamum wa qauluhu taidawe musannaf rubani wa yusallilan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing salat kang sekarab sapa mutayammim to sapa wong minan nawafil bayane saking pira-pira salat sunah sakitu niku gugur min ba'di nusakil mati saking sebagiane naskah matan. Sekarang orang yang punya perban ya. Orang yang punya perban itu sholatnya, cara tayamumnya, nanti cara wudhunya ya. Kalau dia wudhu, kalau mandi ya sama seperti tadi. Ketika di tempat perban itu dia usap perbannya dengan air, kemudian nanti diganti dengan tayamum. Caranya seperti tadi persis. Nah, terus sholatnya sah apa tidak sah? Wajib mengulang apa tidak? Nah, ini dilihat. Kalau itu sholatnya tidak diulang dengan syarat 21. Ketika dia meletakkan perbannya dalam keadaan suci. Artinya tanpa menanggung hadas. Dalam keadaan suci. Tanpa menanggung hadas maupun najis. Keadaan suci dia. Keadaan suci. Kemudian setelah itu perbannya tidak di anggota tayamum. Kalau ada di anggota tayamum ini yang utama tuh ya, maka wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena tayamum ini badalan anil wudu. Nah, antara badal wal mabdul dua-duanya mamnu, terhalang dengan perban sehingga tidak sah. Sholatnya wajib mengulang. Ini kalau dalam hal ini tayamum ya tadi, tidak di anggota tayamum. Baik tayamumnya untuk mandi atau hadas kecil sama aja. Misalnya, ini perbannya di kaki. Ini misalnya kaki ya, kemudian dia tempelkan. Ini di luka ya, dia bersihkan keadaan suci, dia ambil wudhu, terus habis itu dia kasih obat, dia perban. Syaratnya menempelkan perban juga, jangan mengambil anggota yang sehat kecuali sekedar memang dibutuhkan untuk menempelkan perban. Kalau zaman sekarang ada semacam ini. Apa namanya? Andiplas gitu ya. Andiplas itu kan bisa ada lemnya nempel sedikit cukup kan? Itu sudah cukup kan? Yakni kan? Nah, ketika nanti tayamum harusnya begitu. Enggak boleh lukanya sedikit dikolong pakai tali tak tebel-tebelnya, ya kan? Enggak boleh kayak gitu. Cukup penting saya nempel itu aja. Nah, itu doa itu syaratnya. Kemudian keadaan suci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga tidak di tempat tayamum. Kalau begitu sudah sah. Jadi ketika dia wudhu sampai kaki, anggota yang perban cukup diusap dengan air. Kemudian yang sehat tadi dibasuh dengan air. Setelah itu dia tayamum. Kalau mandi juga sama. Itu kalau yang punya perban. Tapi kalau salah satu syarat tidak dipenuhi sholatnya sah, tapi wajib mengulang. Kalau mengulang sama qadha beda. Kalau qadha harus qadhaan yang mengqadha, kena hukum dosa. Tapi kalau mengulang, walaupun tidak waktunya, niatnya tetap ada. Zuhur, sholatnya jam 7 malam tetap adaan. Dan dia tidak kena hukum dosa. Karena tadi sudah sholat waktu zuhur. Namanya sholat dihormatil waktu. Nah, lihormatil waktu itu tidak usah disebut dalam niat karena itu hanya istilah fuqaha saja.
yaitu sholat yang dilakukan buat orang yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat sholat. Seperti itu, usolli fardhu dhuhr rakaat la ta'ala Allah akbar, gitu sholatnya. Nanti jam 7 sholat lagi misalnya gitu. Ya. Kalau memang itu tidak ditetapi sholatnya sah tapi wajib mengulang. Misal itu lukanya ada sih di anggota yang bukan anggota tayamum, cuman waktu nempelnya dalam keadaan tidak suci. Maka wajib diulang nanti sholatnya. Atau menempelkannya keadaan suci, cuman bertempat di anggota tayamum. Sehingga wudhu tidak bisa menyentuh yang luka, tayamum pun tidak bisa terhalang karena ada perban. Lain kalau tidak ada perban, tayamum bisa dia. Kan bisa kalau tidak pakai perban. Nah gitu. Kalau pakai perban jadinya dia sholatnya wajib diulang. Tapi kalau tidak pakai perban walaupun di anggota tayamum sah-sah saja. Gitu paham ya? Ya. Kemudian yang nomor 3 yang wajib diulang lagi tidak di anggota tayamum dalam keadaan suci tapi ngikatnya kebanyakan di talinya, ya kan? Wong lukanya sedikit ditempel pakai handiflas bisa kok diikat sampai talinya muter sampai banyak. Lah ini anggota yang sehat jadi ketutup sesuatu yang tidak diperlukan. Maka sholatnya juga wajib mengulang. Kemudian yang terakhir, tayamum ini hanya boleh untuk satu kefarduan tadi ya. Satu kefarduan tapi boleh untuk melakukan banyak kesunahan. Tapi dalam hal tayamum, sholat jenazah dimasukkan kategori sun. Faslun bi bayanin najasa wa izalatiha wallahu alam. Soal al-Fatihah. Habis operasi mata, kata dokter itu nggak boleh air sama 3 hari malam, itu selama 3 hari selama matanya. Tapi nggak diperban matanya, cuma habis operasi mata, karena nggak boleh kena air sama sekali. Apa itu boleh selama 3 hari, 3 malam tayamum terus nanti diganti sholat. Jadi itu masuk dalam kategori mata sebenarnya bukan luka kan. Nah, itu alasannya adalah karena ini bahaya nanti di matanya bisa mungkin cacat permanen ya. Nah, maka dia diperbolehkan dengan tayamum dia. Tidak usah itu bukan masuk kategori ini di muka ya, bukan masuk. Itu bisa cacat permanen nanti matanya ya. Oh gitu. Itu berarti masuk yang syarat kemarin termasuk ta'adzurus nikmalil ma'iyah ya. Jadi dia tidak usah wudu, cukup langsung dengan tayamum boleh. Jadi tayamum tok aja dan cukup sudah, tidak usah pakai cara yang sini wudu sebagian ya, tidak usah ya cukup dengan tayamum. Ya khair, ada yang lain? Gimana? Air ada? Dengan ada hujan? Ya air lah, dengan air. Ya, kalau gitu harus dengan air itu. Pokoknya dia harus bisa menemukan air kan? Karena itu ya ini kemarin syaratnya kan ghairul munadad juga kan, debunya kan tidak lengket kan? Kalau begitu kan tidak bisa tayamum dia ya. Tidak bisa tayamum gitu. Itu nanti akhirnya berbelepotan lumpur kan? Nah, dia harus dengan air itu, tidak ada istilah tayamum. Cuman kalau seandainya tidak dapat air langsung habis, ya sudah berarti dia sholat li hurmatil waqti aja, sholat tanpa air, ya tanpa tayamum. Seperti itu juga sehingga ada nanti di bejuri ada istilahnya apa ya, ilghas lah, teka-teki. Ada orang sehat, tidak sakit. Juga ada air. Tapi wudhunya dengan tayamum. Tapi sah tayamumnya tidak
tidak usah mengulang sholatnya. Itu sebagaimana orang yang di kapal. Kalau dia takut mabuk, dia takut air, kalau ngambil air di perahu ya, maka dia boleh tayamum walaupun ada air. Kan gitu. Dia boleh tayamum dan tanyusan, tidak usah mengulang. Nah ini sekarang ada air, tapi dia tidak bisa ngambil. Sebenarnya ada air kan, tadi hujan banyak, tidak bisa ngambil dia. Cuman debunya basah semua. Tidak ada debu ya sudah. Sholat dihormatil waktu, nanti dia ulang sholatnya. Boleh, cuman kan harus mengalir. Syaratnya pakai embun, harus dikumpulkan dulu kan dalam air. Tidak boleh diosok-osokkan ke ini, ke daun-daunan kan. Nah, ini diosok usap-usapkan gitu. Yang penting basah kan tidak boleh. Itu namanya masa kan. Padahal dalam wudhu harus ghuslul wajah, ghusl a'dha'il kan, ila ba'di ra'at kan gitu. Harus membasuh kan muka, tangan. Jadi harus dikumpulkan juga. Ya. Ya, dan lagi. Hmm. 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 Ya, jadi alkohol, jadi nanti bab najasah. Najis itu kalau ainiyah, syaratnya dia harus dihukmiyahkan dulu, kan begitu kan? Jadi prosesnya mensucikan najis itu kalau ainiyah harus dijadikan hukmiyah. Darahnya sudah kering, terus membersihkannya pakai alkohol. Alkohol najis juga kan? Nah, tapi kan alkohol punya sifat cepat kering. Setelah dibersihkan, kering kan? Najis tapi tinggal hukmiyah. Kalau pengen nyucikan yang tadi kena alkohol, tinggal gebyur pakai air sekali, beres. Kan gitu. Asal airnya tidak berubah. Tapi kalau airnya masih berubah dan kayaknya masih licin terus ini, berarti belum suci kan? Karena itu masih ada ainun najasahnya berupa ini tadi. Masih kelihatan dari sifatnya yang licin kan? Walaupun mungkin warnanya tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan itu. Berarti harus dibersihkan lagi. Nah, itu doa. Kalau tidak boleh kena air ya berarti darurat lagi urusannya. Sholat dihormati waktu, nanti diulang. Gitu, ya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti nanti sholatnya wajib diulang semua. Dia sholat biasa, wudhu nanti yang perban itu nanti diusap, dia tayamum. Tapi nanti sholat terus, nanti yang berapa dia sholat ulang semua. Karena tidak memenuhi syarat sebagai sohibul jabair. Gitu. Iya, karena dia harusnya dua kan, sohibul jabair kan, wudhu dulu nanti yang anggota yang luka baru diinikan. Kalau yang mata ini kan sifatnya tidak luka sebenarnya di dalam kan, cuman nanti dikhawatirkan lama sembuhnya. Ini sifatnya yang cukup dengan tayamum itu yang sifatnya sakit tapi tidak berbentuk luka gitu loh ya. Kalau luka ini kan sakit yang ditimbulkan oleh ini kan, infeksi dari luar kan, ada goresan luka gitu kan. Nah itu dengan air dulu sama ini. Lain halnya kalau orang misalnya sakit demam tinggi, orang bilang cacar atau apa ya, nggak boleh kena air, itu kan nggak luka kan, nanti kena air nanti bisa binti-binti hitam-hitam nantinya ya. Lah itu boleh langsung tayamum itu, karena dia tidak menggunakan perban, nggak usah pakai wudhu dulu, memang nggak boleh kena air kok dia. Yang tayamum tuh kayak tayamum persis. Iya. Jadi setiap satu luka diganti dengan cara tayamum sempurna. Cuman kalau lukanya di anggota tayamum, menurut yang muktamad antara badal wa mubdal minhunya sama-sama mamnu, terhalang, maka wajib diulang sholatnya. Syaratnya harus satu, lukanya tidak di anggota tayamum, kedua meletakkan perbannya dalam keadaan suci, dan yang ketiga tidak mengambil anggota yang sehat kecuali hanya sekedar yang dibutuhkan untuk menempelkan perban saja. Gitu. Kan? Ya, ada yang lain? Boleh? Alas. Al-Fatihah.